Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyono. Saya adalah calon guru penggerak Kantor 7 dari SD Negeri Ujung Alor 03, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap. Pendidikan guru penggerak yang telah saya ikuti sangatlah banyak memberikan manfaat bagi saya sebagai pendidik. Pada video ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi terhadap materi tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah saya pelajari pada modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan yang akan kami paparkan pada video kali ini. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, sebagai guru, saya sering meyakini bahwa pembelajaran berpusat pada guru. Saya beranggapan bahwa guru adalah satu-satunya sumber belajar bagi siswa. Dalam pembelajaran, saya terlalu sering menggunakan metode ceramah, sementara saya hanya mendengarkan dan memperhatikan, sehingga pembelajaran menjadi monoton dan membosankan. Hal ini menyebabkan motivasi belajar siswa sangat rendah, sehingga mereka tidak aktif dalam pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang kedua adalah hanya mengajar, bukan mendidik. Saat mengkondisikan kelas, saya seringkali menggunakan tekanan, gertakan, agar siswa tenang, serta hukuman bagi siswa kurang disiplin dan pembelajaran atau tidak mengumpulkan tugas. Selain itu, kurang kedekatannya secara emosional dengan siswa menyebabkan penanaman nilai-nilai karakter kurang terbangun dengan baik. Yang ketiga adalah kurang memahami karakteristik siswa. Saya masih menganggap bahwa semua siswa harus mendapatkan materi yang sama, sehingga saya menyampaikan materi yang saya ajarkan tanpa memperdulikan minat dan bakat mereka. Saya juga sering memaksakan siswa untuk hafal terhadap materi tertentu agar mereka bisa menjawab soal tes ataupun ulangan, padahal ini hanya membuat siswa tertekan. Yang keempat, kurang cakap mendesain pembelajaran. Saya masih kesulitan mendesain proses pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada siswa, sehingga kegiatan pembelajaran sangat membosankan dan bahkan tidak bermakna. Padahal, desain pembelajaran yang baik dan berpusat pada siswa adalah faktor penting dalam keberhasilan pembelajaran. Yang kelima, tidak konsisten melakukan refleksi. Saya jarang sekali melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah saya lakukan, baik refleksi dari siswa maupun dari rekan guru atau teman sejawat, sehingga saya tidak mengetahui tingkat pemahaman siswa dan sejauh mana keberhasilan dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Banyak hal yang saya pelajari tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara melalui modul 1.1 refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Konsep-konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pemikiran saya tentang pendidikan. Secara garis besar ada 4 hal yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan tanpa tekanan dan tidak memaksakan semua siswa menyukai materi yang saya sampaikan, karena masing-masing anak memiliki kecenderungan sendiri dan kemampuan yang berbeda terhadap suatu pelajaran. Seperti halnya kita tidak bisa memaksakan ikan untuk pandai terbang, atau juga menuntut burung untuk bisa berenang. Masing-masing mereka ahli dalam bidangnya sendiri-sendiri. Tugas saya sebagai guru lah agar mengeluarkan potensi dan keahlian mereka. Bagaimana ikan dapat berenang dengan lebih cepat dan gesit? Bagaimana pula dengan burung agar mampu terbang lebih jauh dan lebih tinggi untuk kebutuhan hidup mereka? Begitu pula dengan siswa. Mereka memiliki gaya belajar tersendiri yang tidak bisa kita paksakan sesuai kehendak kita, yaitu misalnya visual, auditori, konselitik, global maupun analitik. Tugas kita sebagai guru adalah mendesain pembelajaran yang mampu mengakomodir gaya belajar siswa yang beraneka ragam. Maka hal pertama yang saya lakukan adalah mengidentifikasi karakteristik siswa. Hal ini dilakukan agar bisa mengetahui hambatan, kemajuan dan tingkat perkembangan siswa dalam belajar,
serta melakukan pendekatan dengan berbagai metode yang bervariasi agar tujuan pembelajaran yang diharapkan bisa tercapai dengan baik. Yang kedua adalah pendidikan berpusat pada siswa. Pembelajaran berpusat pada siswa maksudnya adalah pembelajaran yang lebih berpusat pada kebutuhan, minat, bakat, dan kemampuan siswa sehingga pembelajaran akan menjadi sangat bermakna. Saya menyadari bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar, maka strategi yang saya lakukan adalah memberi kebebasan kepada siswa untuk membangun sendiri pengetahuannya, tidak selalu dipandu oleh guru, sehingga dapat mendorong siswa secara aktif terlibat dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku mereka. Yang ketiga adalah pendidikan yang menuntun. Saya menyadari bahwa mendidik tidaklah harus disertai paksaan. Menuntut siswa harus menguasai berbagai macam materi yang telah saya ajarkan tanpa melihat kemampuan dan bakat mereka. Hal ini hanya membuat siswa tertekan. Anak tumbuh berkembang bukanlah karena kehendak kita sebagai kaum pendidik. Anak-anak hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Kita kaum pendidik hanya dapat menuntun perkembangan hidupnya sesuai dengan kodrat itu, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Dalam menuntun, kita dapat mengibaratkan kita sebagai petani dan anak-anak yang kita didik misalkan sebagai benih padi. Kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya padi tersebut. Kita dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak dapat mengganti kodratnya padi. Kita tidak bisa memaksa padi itu tumbuh seperti jagung misalnya. Yang keempat adalah pendidikan sesuai dengan kodratnya. Pada dasarnya, anak bukanlah kertas kosong yang bisa kita gambar sesuai dengan keinginan kita. Tetapi anak sudah membawa kekuatan atau kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam anak berbeda-beda. Kodrat alam anak yang tinggal di pegunungan akan beda kodratnya dengan anak yang tinggal di pesisir pantai. Mereka akan memiliki potensi, bakat, dan minat yang berbeda. Maka kita harus menyadari bahwa setiap anak itu beragam dan mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Sedangkan kodrat zaman berhubungan dengan zaman yang dialami oleh peserta didik pada saat pengajaran atau pendidikan berlangsung. Dan pendidikan sesuai dengan kodrat zaman menekankan pada kemampuan siswa untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Ada 5 hal yang coba saya terapkan agar kelas saya dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya yang pertama adalah menerapkan sistem pendidikan yang menuntun. Saya harus mengubah pandangan saya yang awalnya beranggapan bahwa anak itu adalah selembar kertas kosong yang belum tahu apa-apa. Saya harus meyakinkan diri saya bahwa setiap anak lahir sudah lengkap dengan potensinya masing-masing meskipun masih terlihat sama. Saya harus peka membaca dan mengenali setiap potensi anak yang saya didik agar pengajaran dan pendidikan yang saya berikan nantinya, baik metode maupun bahan ajar, bisa betul-betul menggali potensi anak seoptimal mungkin. Yang kedua adalah menerapkan konsep merdeka belajar. Saya membuang jauh-jauh pembelajaran yang memaksa, menekan, serta menuntut siswa untuk menjadi apa yang saya inginkan. Sebaliknya, saya mencoba menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Hal ini sejalan dengan kodrat anak yang senang bermain. Kita bisa mengkolaborasikan asiknya permainan ke dalam kegiatan pembelajaran, misalnya dengan melakukan permainan tebak kata ketika pembelajaran berlangsung atau permainan yang lainnya. Pendidikan berpusat pada siswa. Pembelajaran berpusat pada siswa maksudnya adalah pembelajaran yang lebih berpusat pada kebutuhan, minat, bakat, dan kemampuan siswa sehingga pembelajaran akan menjadi sangat bermakna. Saya menyadari bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar, maka strategi yang saya lakukan adalah memberi kebebasan kepada siswa untuk membangun sendiri pengetahuannya, tidak selalu dipandu oleh guru, sehingga dapat mendorong siswa secara
aktif terlibat dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku mereka. Yang keempat adalah melakukan pendekatan emosional. Sebagai wujud dari tujuan pendidikan yang utama, yaitu lahirnya anak yang tidak hanya kompeten dari segi akademis, tapi juga berbudi pekerti yang baik. Saya sebagai guru selain memberikan teladan dan pesan yang baik, saya juga melakukan pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Jadi anak tidak hanya melakukan apa yang saya katakan, tapi harapannya anak mampu meneladani perilaku-perilaku baik yang saya contohkan. Selain sebagai upaya memotivasi anak agar berbudi pekerti baik, ini juga bisa menjadi tantangan untuk saya bagaimana caranya agar saya bisa konsisten memberikan keteladanan yang baik, guru sebagai sosok yang digugu dan ditiru. Yang kelima atau yang terakhir, mengenali karakter siswa dan kerjasama dengan wali murid. Sebagai guru sangat penting untuk bisa mengenali karakteristik siswa, sehingga bisa dijadikan pedoman untuk menerapkan metode pembelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan mereka. Selain itu juga saya menjalin komunikasi dengan orang tua siswa, sehingga ada kerjasama yang baik untuk perkembangan proses belajar siswa. Yang terakhir, saya berharap saya bisa memaknai semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo. Dari atas saya bisa memberikan teladan bagi setiap anak didik saya. Ingmar Yo Mangunkarso, di tengah saya bisa menjadi teman yang memberikan semangat, serta Tutwuri Handayani dari belakang saya bisa memberikan dorongan, moral, serta semangat belajar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam guru penggerak, semangat dan bahagia. Terima kasih. Yang keempat adalah melakukan pendekatan emosional. Sebagai wujud dari tujuan pendidikan yang utama, yaitu lahirnya anak yang tidak hanya kompeten dari segi akademis, tapi juga berbudi pekerti yang baik. Saya sebagai guru selain memberikan teladan dan pesan yang baik, saya juga melakukan pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Jadi anak tidak hanya melakukan apa yang saya katakan, tapi harapannya anak mampu meneladani perilaku-perilaku baik yang saya contohkan. Selain sebagai upaya memotivasi anak agar berbudi pekerti baik, ini juga bisa menjadi tantangan untuk saya bagaimana caranya agar saya bisa konsisten memberikan keteladanan yang baik, guru sebagai sosok yang digugu dan ditiru. Yang kelima atau yang terakhir, mengenali karakter siswa dan kerjasama dengan wali murid. Sebagai guru sangat penting untuk bisa mengenali karakteristik siswa, sehingga bisa dijadikan pedoman untuk menerapkan metode pembelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan mereka. Selain itu juga saya menjalin komunikasi dengan orang tua siswa, sehingga ada kerjasama yang baik untuk perkembangan proses belajar siswa. Yang terakhir, saya berharap saya bisa memaknai semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo. Dari atas saya bisa memberikan teladan bagi setiap anak didik saya. Ingmar Yo Mangunkarso, di tengah saya bisa menjadi teman yang memberikan semangat, serta Tutwuri Handayani dari belakang saya bisa memberikan dorongan, moral, serta semangat belajar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam guru penggerak, semangat dan bahagia. Terima kasih.